Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini kita bakal masang sensor parkir di E36. Nah, yang harus kita lakuin itu sebenarnya sederhana untuk masang sensor parkir ini. Pertama, kalian tentuin dulu posisi sensor parkirnya. Karena sensor parkir itu sederhana banget. Kalau kalian lihat di sini dia cuma perlu 12 volt doang, ya. Ini yang gue beli yang no display. Aslinya kan ada yang pakai display, ada yang non display. Gue beli yang non display karena gue nggak mau narik kabel dari belakang sampai ke depan lewat semua trim, karena resiko trimnya pada pecah, malah ngerusak trimnya. Jadi lebih baik kita pakai sensor yang model buzzer aja, beep ya buzzernya. Dan ini kita beli yang 4 titik ya, ini yang universal ya, jadi bukan OEM atau original dari BMW. Nah, kenapa gue nggak beli yang OEM dari BMW? Karena harganya jauh banget. Ini itu ketika gue beli harganya mungkin sekitar 70 sampai 80 ribu, sementara yang OEM BMW itu sekitar mungkin 4 sampai 10 juta mungkin, hanya untuk sensor parking OEM untuk E36. Menurut gue sangat amat tidak worth it, karena harga mobilnya sendiri tidak sampai 100 juta, masa kita beli sensor parkir harganya segitu mahal. Dan ini menurut gue aman-aman aja, selama nanti mungkin kita bakal modifikasi sedikit, yaitu mungkin kita kasih fuse biar kalau ada apa-apa dia nggak ngerusak apapun. Dan ya kita di sini berkorban sedikit, yaitu kita bakal ngebolongin si trim ini nih ya. Trim ini di Kampakan banyak yang jual, jadi gua nggak begitu sayang, karena kalau suatu waktu perlu standarin ini lumayan banyak yang jual ya. Kalau bempernya segala macem itu agak-agak susah karena banyak yang pecah, tapi kalau trim ini beberapa kesempatan gue sempat lihat masih ada lah trim ini nih. Nah, ini karena 4 titik kita bakal pasang di kemungkinan besar ya. Ini kan kita harus buka dulu trimnya, kita lihat apakah ada rongga yang cukup nyaman untuk pasang sensor ini. Sensor ini nggak terlalu tebal, nanti kita bakal ukur panjangnya berapa pakai sigmat. Kita bakal pasang yang jelas 4 titik. 1 2 3 4. Jadi 2 di tengah, 2 di sisi tepi. Biasanya kalau kalian dapet yang di tepi itu bisa di pojokan sini nih, tapi gue nggak yakin karena ini kalau dimasukin di pojok si sensor ini kalau dimasukin di pojokan ini, gue takutnya dia malah apa ya, nonjol gitu loh, kayak nggak rapi. Jadi mungkin gue bakal taruh di posisinya kayak gini nih, karena kalau ditaruh di tepi takutnya dia nonjol, nggak bisa rapi. Nah, ini kita bakal buka trimnya, kita lihat dulu posisinya di dalam gimana. Cara buka trimnya kita pakai trim tools, kita congkel-congkel terus kita buka. Nah, ini gue beli trim toolsnya yang satu set begini. Nah, ini kita langsung aja kita bakal coba mulai bongkar si trimnya. Nah, oke, ini molding belakangnya yang tengah udah kita lepas ya, dan bisa dilihat di sini ada 2 titik. Ini kayaknya bawaan dari mobil, dimana dia ada lubang untuk PDC, Park Distronic Control atau sensor parkir. Tapi gue bingungnya di sini dia kasih styrofoam semacam mungkin buat peredam, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin kita bakal bobok, kita bakal coak si styrofoamnya ini. Cuma yang gue lagi bingung gimana caranya masukin kabel dari sini ke dalam sana. Nah, jadi rencananya si modul itu kita taruh di dalam sini nih, dalam posisi aki, karena kan kabel merah hitam kan kita bakal sambung, hitamnya jelas ke masa, merahnya jelas ke lampu mundur ya, sisi positifnya lampu mundur. Nah, ini bakal kita cari dulu posisinya, terutama yang gue bingung nih bagian masuk kabel dari sini ke dalam, karena gue nggak mau ngelepas bumper ya, karena kalau udah ngelepas bumper itu gampang banget sebenarnya, jalurnya udah kelihatan. Tapi kalau kita harus terpaksanya ngelepas bumper, ya mau nggak mau, karena ngelepas bumper itu kalian perlu kunci-kunci kayak kunci bintang segala macem, dan harus ngebuka dari roda belakang, dimana itu agak-agak repot karena cukup sempit. Nah, ini coba gue bakal cari titik-titiknya dulu, gue bakal fitting si parking sensornya, terus kita cari jalur kabelnya dari sini ke dalam, karena kalau udah ketemu itu udah selesai, udah kerjanya cuma tinggal nyambung-nyambung doang. Nah, oke, ini udah kepasang satu molding lengkap sama sensornya. Emang warnanya agak beda ya, karena moldingnya ini udah butek, udah tua, sementara ini sensornya masih baru dan dia dilapis mungkin semacam varnish kali ya, jadi kinclong banget. Nah, ini udah gua bolongin bagian tengahnya. Kalian jangan sampai salah ya, di bagian belakang ini kan up, jadi pastikan posisinya di up dia. Terus biar mudah, kalian di bagian belakang kabel ini kalian tandain nih kayak gini nih, contoh nih ya. Ini ada angka 1L, artinya nomor 1 dari left. Habis itu yang tengah itu gue kasih kode 2M, 2 middle.
3M middle, kanan terakhir 4R. Jadi biar kalian ngurut kabelnya nggak susah. Nah, kabelnya itu cuma kalian perlu selipin aja. Mungkin bakal agak susah ya, tapi kita bakal coba. Terus nanti kabelnya itu bakal kita urut, kita taruh bawah. Terus kita ya ikat aja ke bracket bumper atau kemanapun yang besi, biar dia nggak lari-larian. Terus nanti kita sambungnya terakhir ke sini nih. Gua nemunya satu-satunya lubang paling mudah itu di lubang drain aki ya. Bisa dilihat di situ ada lubang drain, ini bolong ya nih, jari gue masuk. Nah ntar kita masukin ke situ. Jadi modulnya posisinya bakal di sekitaran aki. Terus nanti kita bypass ke lampu mundur ya. Lampu mundurnya nanti kita bypassnya dari soket, bukan dari soket yang ini ya, dari soket lampu langsung. Karena kalau dari ini kita ngurutnya gue agak-agak males, agak-agak ribet. Jadi biar gampang kita ngurutnya dari sini aja, dari soket lampunya. Nanti gue bakal tunjukin ke kalian gimana urutannya. Tapi untuk sekarang kita bakal selesaiin dulu wiringnya biar cepat selesai. Nah oke, ini udah kepasang ya, 1 2 3 4 udah rapi. Ini wiringnya juga udah naik kayak yang gue bilang tadi. Kita lewat situ, nanti modulnya kita taruh deket-deket aki. Ini bisa karena aki kita pakainya 80 ampere, tapi kalau kalian pakai 100 ampere pun modulnya kan gak terlalu tebal, jadi harusnya masih muat. Nah kalau urutannya kita baca ke manual itu kayak gini nih ya, reversing nih. Ini kan sisi monitor, A itu kiri, B itu tengah, C itu tengah, D itu kanan. Artinya kiri itu A ya, jadi kita cuma tinggal masukin ke sini. Nah tuh A B C D kita sambung, terus cuma kita tinggal sambung wiringnya. Terakhir kita sambung si buzzernya, udah selesai, dan parking sensor kita udah jadi. Nah ini wiringnya udah kelar, udah selesai, udah kita sambung semua. Ini yang merah gua sambung ke fuse nya gue pasang 7,5 ampere, yang paling kecil gue punya 7,5 ampere. Terus ini wiring yang dari lampu kita bypass. Jadi soket ini contoh nih ya, ini soket pinggirannya nih gue kasih kabel, gue solder. Terus nanti gue sambung ke sensor parkir, jadi buat bypass, jadi nggak ada kabel yang diputusin sama sekali ya. Jadi nanti kita tinggal colok aja. Tapi ini gue belum tahu nih jalurnya apakah kebalik atau enggak. Nanti kita tes setelah udah rapi semua, kabel udah bener. Kalau emang kebalik ya kita cuma tinggal balikin aja, yang merah ke sisi satunya, yang hitam ke sisi satunya, udah gitu doang. Nah ini langsung aja kita bakal selesaiin dan kita bakal tes sensornya mungkin di besok hari karena ini udah terlalu sore. Nah oke, jadi ini udah kepasang sempurna ya, bisa dilihat 1 2 3 4. Nah ini udah kepasang dan posisinya sesuai dengan OEM nya, karena di bracket bumpernya kayak yang gue bilang tadi itu ada dudukan yang sesuai, jadi posisi aslinya itu kayak begini. Nah kalau dari sisi dalam gimana, lihat dari dalam nggak ada yang mencolok ya sama sekali. Ini kalian lihat tutup aki segala macam, nggak ada yang kabel mencolok. Satu-satunya yang keluar adalah bagian ini nih. Kalian kan bakal bisa lihat di sini tuh ada speaker ya. Ini tuh speaker buat pembunyinya nih ya, di sini nih dia naruh, gue naruhnya di sini biar nggak terlalu berisik karena lumayan kencang suaranya. Nah ini langsung aja kita bakal masuk ke dalam mobil dan kita tes kalau mobil ini mundur. Kemarin udah sempat gua tes di belakang kamera, jadi sensor ini tuh bakal bunyi pip banget, bakal bunyi bip panjang itu sekitar 1 jengkal dari sensor ya, jadi sekitar 20 sampai 25 cm. Sementara kalau dia di sekitar 3 jengkal itu sekitar 60-an cm, dia mulai pip 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 pip, mulai ngasih notis kalau udah deket banget. Tapi kalau udah pip, nah dia udah di sekitar 1 jengkal dari bumper. Nah ini kita udah di dalam mobil, kita bakal tes mundur ya. Kita bakal tes mundur. Jadi kalau kita masukin transmisi ke mundur, dia bakal bunyi pip dikit. Nah ini kenapa bunyi mepet, karena gue ngedeketin si pagar. Ini kan samping mobilnya pagar ya, jadi dia bakal langsung bunyi karena sensor kanannya dia ngebaca. Nah ini udah mulai agak menjauh nih, ini sekitar mungkin 20-an cm lah, 20-30 cm. Jadi dia bakal bunyi kayak begini. Bisa dibilang bekerja dengan sempurna ya. Jadi, dan
agak kurangnya di sini kalau kalian beli yang model ada layar, yang suara yang kiri sama yang kanan chime-nya itu agak beda, agak bunyi suara speakernya itu agak beda. Dan karena ada layar kalian bisa lihat kan yang kiri ada berapa jaraknya, yang tengah berapa, yang kanan berapa, segala macam itu kalian jelas. Tapi kalau yang ini nggak ada, kalian cuma dengar suara chime aja kayak gini. Nah kalau kalian udah dengar begini ya kalian udah notice aja, nengok ke belakang ada apa gitu. Jadi ini buat alat bantu aja ya, bukan buat 100% guide. Kalian tetap harus mengandalkan spion tengah sama spion kiri, terus kalian juga harus nengok ke belakang. Tapi overall untuk harga nggak nyampe 100.000 dan masang yang sangat amat mudah, ini barang menurut gue sih worth it. Dan seperti yang kalian lihat tadi, bisa terlihat cukup dalam tanda kutip OEM, nggak terlalu mencolok bahwa ini nggak original. Satu-satunya hal yang bikin ini mencolok nggak original adalah karena plastiknya, materialnya beda. Yang kita pakai di sensornya itu masih baru, sementara yang di list yang kita bolongin itu sudah cukup tua dan agak-agak jelek. Tapi ya menurut gue oke lah, dengan nggak sampai 100.000 kita dapat parking sensor di BMW dan bekerja dengan sempurna. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah. Semoga apa yang gue sampaikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.